Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rosita Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASKEP pada pasien sindrom nefrotik. Yang pertama ada pengkajian, yaitu terdiri dari identitas klien berupa nama, umur, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, agama, suku bangsa, dan kemudian status. Kemudian selanjutnya ada identitas penanggung jawab, yaitu nama, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan status dengan klien. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan di sini ada dua. Yang pertama ada keluhan utama, yaitu keluhan yang paling dirasakan oleh pasien. Kemudian yang kedua ada riwayat kesehatan sekarang. Untuk mengkaji riwayat kesehatan sekarang, perawat perlu menanyakan hal berikut. Yang pertama, kaji berapa lama keluhan dirasakan. Kemudian, kaji berapa lama keluhan dan adanya perubahan urin output. Kemudian yang kedua ada kaji keluhan bengkak pada wajah atau kaki, apakah disertai dengan keluhan pusing atau cepat lelah. Kemudian selanjutnya ada kaji adanya anoreksia pada klien. Kemudian kaji adanya keluhan sakit kepala dan malaise. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan dahulu. Perawat perlu mengkaji, yang pertama adalah apakah klien pernah menderita penyakit edem atau bengkak. Kemudian yang kedua, apakah ada riwayat dengan penyakit diabetes mellitus, kemudian hipertensi pada masa sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penting juga dikaji tentang riwayat pemakaian obat-obatan masa lalu dan adanya riwayat alergi terhadap jenis obat. Selanjutnya ada riwayat kesehatan keluarga. Kaji apakah ada keluarga yang menderita hal yang serupa atau berkaitan dengan sakit yang pasien alami. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan bio, psiko, sosio, dan spiritual. Yang pertama ada pola nutrisi dan metabolisme. Kemudian ada pola eliminasi. Kemudian ada pola aktivitas dan latihan. Kemudian ada pola istirahat tidur. Selanjutnya ada pola mekanisme coping. Kemudian ada pola persepsi diri dan konsep diri. Oke, untuk selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada status kesehatan umum. Bagaimana kesehatan umum pada klien. Kemudian umumnya pada klien dengan sindrom nefrotik akan tampak lemah. Kemudian keadaan umum klien terlihat lemah atau terlihat sakit berat. Kemudian ada kesadaran, biasanya kompos mentis. Kemudian TTV, pada TTV sering tidak didapatkan adanya perubahan. Selanjutnya ada pemeriksaan sistem tubuh. Ada breathing, blood, kemudian brain, bladder, dan bone. Kemudian yang kita bahas satu-satu. Yang pertama ada breathing. Biasanya tidak didapatkan adanya gangguan pola nafas dan jalan nafas walaupun secara frekuensi mengalami peningkatan terutama pada fase akut. Kemudian yang kedua ada blood. Sering ditemukan penurunan curah jantung, respon sekunder dari peningkatan beban volume. Kemudian ada brain, didapatkan edem terutama periorbital. Kemudian ada bladder, perubahan warna urin output seperti warna urin berwarna kola. Kemudian ada bowel, didapatkan adanya mual dan muntah, anoreksia sehingga didapatkan penurunan intake nutrisi dari kebutuhan. Kemudian ada bone, didapatkan adanya kelemahan fisik secara umum. Efek sekunder dari edem tungkai dari keletihan fisik secara umum. Kemudian selanjutnya ada pengkajian diagnostik. Pengkajian diagnostik di sini
Urinalisis didapatkan hematuria secara mikroskopik secara umum, terutama di albumin. Keadaan ini juga terjadi akibat meningkatnya permeabilitas membran glomerulus. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada resiko defisien volume cairan. Kemudian pada diagnosa yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Karena pada klien dengan pada sindrom nefrotik, maka nafsu makannya akan berkurang sehingga akan terjadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kemudian ada nyeri akut. Pada pasien dengan sindrom nefrotik akan merasakan nyeri sehingga kami di sini mengambil diagnosa nyeri. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk kriteria hasil yang diinginkan, yang pertama ada mual, yaitu teratasi. Kemudian kehilangan nafsu makan teratasi dengan nilai 5, asupan gizi 5, asupan makanan 5, asupan cairan 5, kemudian ada energi juga 5. Rencana tindakan yang akan dilakukan yang pertama ada ajarkan dan dukung konsep nutrisi yang baik dengan klien dan orang terdekat klien dengan tepat. Kemudian yang kedua ada berikan dukungan terhadap peningkatan berat badan dan perilaku yang meningkatkan berat badan. Kemudian yang ketiga ada monitor asupan kalori. Kemudian yang keempat ada rundingkan dengan ahli gizi dalam menentukan asupan kalori harian yang diperlukan untuk mempertahankan berat badan yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya ada nyeri akut. Intervensi pada nyeri akut yang pertama ada kriteria hasil. Untuk kriteria hasil yang ingin dicapai yang pertama ada kontrol terhadap gejala, yaitu dengan nilai 5. Kemudian ada kesejahteraan fisik 5, posisi yang nyaman 5, relaksasi otot 5, baju yang nyaman 5. Untuk rencana tindakannya, yang pertama ada ajarkan prinsip manajemen nyeri. Kemudian yang kedua, berikan individu penurun nyeri yang optimal dengan peresepan analgesik. Di sini kenapa menggunakan peresepan analgesik untuk mempercepat berkurangnya nyeri. Kemudian ada monitor kepuasan pasien terhadap nyeri dalam interval yang spesifik. Selanjutnya ada kolaborasi dengan pasien, orang terdekat. Kemudian asihkan tindakan penurunan nyeri non-farmakologi sesuai kebutuhan. Misalnya melakukan kompres pada klien untuk menurunkan nyeri. Diperlukan kolaborasi dengan keluarga terdekat klien. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.